brother sisters, dimanapun kalian berada. Saya Fari, saya dari Jakarta, Indonesia. Saya kepengen cerita pengalamannya saya dalam berapa tahun terakhir ini, pengetahuannya saya tentang yang namanya global business. Sekedar backgroundnya saya adalah seorang fotografer. Saya dulu fotografi untuk maternity ya. Dan sebelumnya juga untuk wedding, untuk pre-wedding dan lain-lain. Saya senang sekali mengabadikan momen-momen bersejarah, momen-momen indah dimanapun. Saya senang sekali traveling, jadi saya juga ya ngambil foto dimanapun ya, karena benar-benar saya mendambakan sebuah pekerjaan yang dimana saya bisa lakukan di mana saja, kapan saja, dan bisa menghasilkan uang. Waktu sekitar tahun 2008 ada seorang teman yang dimana dia adalah seorang ibu rumah tangga murni yang hanya mengurusi anak dan rumah. Ya, itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi pada waktu suaminya meninggal mendadak, itu yang menjadi masalah karena dia sama sekali tidak dibekali dengan sebuah kemampuan untuk berbisnis, untuk menghasilkan uang, dan untuk future ya dari dia dengan anak-anaknya. Jadi dari situ saya mulai berpikir, saya yang berpikir bagaimana nih future-nya saya sebagai seorang fotografer yang waktu itu juga saya sudah punya anak 10 tahun, 20 tahun dari sekarang. Pada waktu saya menggantungkan hidupnya saya untuk menghasilkan uang, tenaga saya untuk menghasilkan uang, tenaga dari suami saya untuk bisa kami bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi buat saya waktu itu saya merasa tidak aman. Jadi dan juga ada satu hal juga brother and sisters. Waktu kejadian tahun 98 ada sebuah kejadian di mana Indonesia mengalami gonjang-ganjing, mengalami yang namanya economic crisis, semua bisnis jatuh dan banyak sekali orang melarikan diri dari Indonesia. Waktu itu saya kebetulan sudah ada di Amerika, tapi adik saya yang paling kecil itu ada di Indonesia. Puji Tuhan karena memang orang tua diberkati sekali, akhirnya adik saya bisa dilarikan ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Tapi yang akhirnya membuat saya waktu itu jadi berpikir berkali-kali adalah faktanya bahwa orang tua saya mempunyai bisnis di Indonesia, di Jakarta, sehingga tidak bisa kemana-mana karena ya memang bisnisnya ada di sini. So itu yang membuat saya, bro and sis semua, berpikir jauh untuk bagaimana ya caranya bisa mempunyai sebuah bisnis yang sustainable, yang bisa bertahan dalam waktu yang lama dan bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan kapan saja, menghasilkan uang 24/7, bisa menghasilkan uang dimanapun kita berada. Saya lagi tidur, tapi tetap uang datang. Nah, itu yang membuat saya berpikir tentang yang namanya network marketing. Dulu saya diperkenalkan tentang sebuah buku ya, Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki adalah seorang Amerika yang benar-benar kaya raya, makmur hidupnya, dan saya diperkenalkan ke buku ini dan saya menjadi paham ya tentang bagaimana uang bekerja. Kalau bro and sis semua lihat bagannya, bahwa manusia itu dibagi menjadi 4. Ada employee, ada self-employed, ada business owner, dan ada investor. Orang mempunyai uang hanya lewat 4 cara ini, semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Tapi pada waktu dilihat seseorang adalah seorang employee, karyawan, orang yang bekerja pada sebuah sistem, pada suatu saat dia akan harus pensiun. Tubuhnya, badannya, energinya itu tidak akan sekuat sebelumnya. Jadi pada waktu dia pensiun pasti akan harus keluar dari pekerjaannya dan digantikan dengan mudah oleh orang lain yang lebih muda dan bahkan mungkin penghasilannya jauh lebih kecil dari dia. Yang kedua adalah self-employed, bahwa seorang self-employed, orang-orang yang seperti saya dulu, saya seorang fotografer ya dulu, saya bisa menghasilkan uang pada waktu saya bekerja. Pada waktu saya nggak bekerja, saya nggak akan bisa menghasilkan uang. Seperti dokter juga seperti orang yang
yang punya usaha kecil-kecilan, di mana dia adalah sistemnya. Pada waktu kita punya toko kecil, warung kecil, usaha kecil-kecilan, kita yang harus terus ada di situ dan memonitor usahanya kita. Itu juga kalau menurut saya, apakah jelek? No, itu bagus semua. Tapi kalau dilihat dari saya harus ada di situ dan saya harus memaintain ya, bagaimana berpikir terus tentang sistemnya yang terus melihat bagaimana dan mengontrol semuanya di usahanya saya. Wah, artinya semuanya saya sangat-sangat berpengaruh. Nah, apa yang terjadi pada waktu saya sakit, pada waktu saya meninggal, saya dipanggil sama yang kuasa gitu ya, itu semua bisa saya bawa juga kan. Jadi tidak bisa bertahan juga pada waktu saya tidak ada di situ. Yang ketiga adalah investor. Investor adalah seseorang yang punya uang banyak dan bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Wah, pasti semuanya suka dong mau ada di situ, termasuk saya. Tapi ternyata Robert Kiyosaki bilang bahwa nggak semudah itu orang berpindah kuadran pola berpikirnya menjadi seseorang yang dimana uangnya bisa bekerja untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Ternyata Robert Kiyosaki memberitahu kita bahwa lebih baik masuknya dari kuadran yang keempat, yaitu kuadran business owner. Business owner adalah seorang yang punya sistem dan punya people yang bekerja, sehingga meskipun dia tidak ada di situ melakukan bisnisnya, tapi uang datang 24/7, 24 jam dalam satu hari, terus aja begitu. Nah, saya dulu kepingin sekali dan punya cita-cita besar untuk punya seperti ini, bro and sis. Tapi saya tidak tahu caranya. Saya hanya berdoa gitu ya, dan saya juga mencari opportunity, saya mencari peluang apa ya yang bisa saya lakukan sehingga saya punya yang namanya sustainable business yang saya bisa lakukan dimanapun, kapanpun, dan sesuka hatinya saya. Apa sih yang namanya network marketing? Network marketing namanya juga network marketing, atau kata lainnya adalah MLM, multi-level marketing. Tidak ada yang salah dengan MLM, bro and sis. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak mengerti mengenai MLM, yang ada mereka bilangnya, wah kalau itu bukan buat saya, wah kalau itu mah saya nggak bisa lah, itu hanya jual-jualan barang, saya nggak suka paksa-paksa orang, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya banyak teman. Bro and sis, itu saya yang dulu. Percaya atau enggak, saya dulu berkata seperti itu juga, persis sama. Tapi ternyata dengan adanya support system yang namanya FFG, itu membantu saya untuk mendobrak semua paradigma lama saya, untuk saya berkembang, saya menjadi saya yang baru, saya yang penuh dengan inovasi, penuh dengan kreativitas, yang lebih percaya diri untuk bisa membangun bisnis bersama-sama dengan tim. So bro and sis semua, yang namanya global business, gak ada yang sendiri. Coba kita lihat ya, seorang Bill Gates. Seorang Bill Gates gak akan bekerja sendirian. Dia bahkan mencari orang-orang yang terpandai, mungkin lebih pandai dari dia, dan bekerja untuk dia. Ya kan? Orang-orang seperti Steve Jobs, dia tidak bekerja sendiri. Bahkan sekarang Steve Jobs tidak ada di dunia, tapi yang namanya Apple, perusahaan Apple masih tetap ada sampai sekarang, dan bahkan masih tetap makin besar dan makin besar. So, itu yang namanya global business. Gimana membuat people dan sistem bekerja. Kalau kita melihat tentang yang namanya network marketing, ternyata bro and sis itu ada di kuadran yang sama dengan yang namanya Steve Jobs, dengan yang namanya Bill Gates ya, dengan perusahaan-perusahaan yang besar dan mendunia seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak tahu caranya. Jadi saya di sini kepingin sharing ya tentang sebuah bisnis yang namanya network marketing, dan yang namanya, atau kata lainnya kayaknya kurang enak didengar, MLM. Tapi ini ternyata adalah sebuah bisnis global. Gimana sih caranya supaya menjadi bisnis global ya? Kan seperti kita tahu nih, yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, itu juga dilakukan secara jaringan, secara cepat lewat internet. Zaman sekarang sudah berubah, semua orang itu bisa berbisnis lewat internet, ya kan? Tapi banyak sekali orang yang juga tidak tahu bagaimana memaksimalkan
opportunity yang ada di luar sana. Banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana membangun sebuah bisnis yang besar, yang sehingga menjadi global dan ada di mana-mana. So, saya di sini kepengen sharing tentang yang namanya network marketing. Network marketing, kok bisa ya itu bisa global? Coba bayangin bro and sis semua. Dari saya, seorang Fari yang dulu bilangnya tidak punya teman, tapi saya bisa dong punya teman ada 10, ada 100 orang dari handphonenya saya, dan saya bisa kontak. Pada waktu saya di sini bisa memperkenalkan sebuah produk, dan ini bukan cuman produk-produk tertentu ya bro sis. Pokoknya any kind of products, pokoknya asal paradigmanya betul tentang bisnis, ini bisa jalan. Dan saya di sini dibantu. Pada waktu saya tidak mengerti apa yang namanya bagaimana menjelaskan produk pada teman-teman saya dibantu oleh senior partnersnya saya yang namanya Uplines. Bagaimana caranya membantu saya supaya saya bisa lebih fluent, lebih fasih untuk menjelaskan tentang konsep bisnis ini, tentang produk, tentang services yang ada di sini, tentang support sistemnya dan lain-lain. Dan pada waktu itu semua berjalan, wow, terjadi duplikasi dan multiplikasi yang luar biasa. Dari saya memperkenalkan ke 10 orang atau ke 100 orang, dari mereka masing-masing lagi ke 10 orang temannya atau bahkan ke 100 lagi teman-temannya, itu sudah menjadi 100 atau bahkan ke 1000 orang yang bersama-sama dengan saya dalam tim membangun bisnis ini bersama. Luar biasa kan? Jadi dari situ kita bisa membangun global business. Saya waktu dulu pertama kali hanya memulai dari Jakarta. Tapi again karena kekuatan dari yang namanya network marketing itu bisa dalam waktu singkat bisa sampai keluar kota dan bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu hanya dalam waktu 2-3 tahun saja. Saya membandingkan dengan ayah saya yang membangun bisnis konvensional dari nol juga, dan itu butuh waktu 13 tahun dari Jakarta sampai akhirnya bisa membuka cabangnya di Bali. Itu yang artinya masih bisnis lokal ya, bisnis yang masih dalam jangkauan Indonesia. Tapi yang luar biasanya pada waktu saya ada di sini, nggak dengan modal yang besar sekali, tapi ternyata bisnisnya saya bisa berjalan dulu sampai ke negara-negara lain. Waktu dulu saya sampai terkaget-kaget sekali karena wow, kok bisa ya bisnis ini sampai ke luar negeri. Terus terang bro and sis, sebelum masuk ke bisnis ini, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, ini bener nggak bisnisnya? Ini betul nggak? Saya skeptis. Saya waktu dulu tidak percaya bahwa saya bisa menghasilkan uang sampai miliaran, sampai ratusan juta. Ternyata saya di sini saya dibukakan bahwa itu ternyata bisa terjadi sama saya. Jadi terus yang kedua pertanyaan saya waktu itu, ini bisnis bisa nggak sampai ke luar negeri? Dan waktu tahun 2010 saya masuk, itu sudah sampai ke 11 negara. Yang waktu itu saya pikir begini, wow, kok bisa ya? Ini bisnis hanya dengan produk yang sesimpel itu ternyata bisa sampai ke 10 negara, ke 11 negara. Saya penasaran sekali bro and sis. Jadi makanya saya plug in ke sistem yang namanya FFG, support system FFG. Apa sih itu support system FFG? Di sini punya cara-caranya, ada step by step cara-cara sehingga orang seperti saya, orang-orang yang pelajar, orang-orang yang tidak punya background bisnis atau bahkan punya bisnis juga, yang punya pabrik, yang punya usaha yang sudah sampai puluhan tahun, bahkan orang-orang yang ada di pemerintahan, itu semua ternyata bisa masuk ke dalam support system dan bisa belajar bagaimana caranya membangun diri sehingga juga bisa membangun tim yang sampai timnya global. Nah, kenapa sih penting harus masuk ke dalam support system yang namanya FFG ini? Coba bayangin ya bro and sis, sekarang ada burger. Contohnya ya, burger aja. Kita bisa gak sih bikin burger yang terenak di dunia? Mungkin aja bisa. Tapi sekarang kalau dibandingkan dengan McDonald's yang mungkin ya burgernya begitu-begitu aja,
Siapa yang lebih bisa menjual burgernya sampai ke seluruh dunia? Ya, of course McDonald's, ya enggak? Kenapa bisa begitu? Karena yang dipentingkan oleh McDonald's itu sebetulnya bukan rasanya saja, bukan hanya produknya dia aja yang bagus, tapi justru sistemnya. Sistemnya harus bagus sehingga bisa diduplikasi kemanapun. Coba bayangin bro and sis, mempunyai sebuah cara sehingga semua orang itu bisa diduplikasi. Semua orang bisa menduplikasi dirinya dan memultiplikasi dirinya lebih banyak lagi kemanapun. Itu yang membuat bisnis ini bisa mendunia dalam waktu cepat dan dalam waktu singkat. Nggak pakai lama seperti kalau bisnis konvensional. So bro and sis, sekali lagi saya mau mengajak bro and sis melihat sebuah peluang yang namanya network marketing. Apa sih itu kekuatannya? Kekuatannya adalah duplikasi dan multiplikasinya ini justru. Tadi saya cerita tentang bahwa seorang pelajar, ya kan, ada ibu rumah tangga, mungkin ada orang dari pemerintahan, dari apapun backgroundnya yang tidak punya background bisnis ini, semua bisa melakukan bisnis ini. Orang-orang yang tidak punya edukasi pun itu juga bisa melakukan bisnis ini. Nah, kenapa penting untuk masuk ke dalam support system? Karena begini bro and sis, coba bayangin aja ya, ada 10 orang dengan background yang tadi yang saya ceritain. Dari orang pertama sampai orang ke-10, mereka pasti punya pola pikir yang berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Sudah pasti. Mungkin ada pelajar yang pada waktu dikasih sebuah produk A, dia akan menjalankannya dengan cara ya dia jualan ke teman-temannya. Ada mungkin juga seorang ibu rumah tangga yang begitu tahu oh ini produknya bagus, dia akan jalan tuh bikin arisan dari satu arisan ke arisan lain sehingga teman-temannya mau membeli produk ini. Atau mungkin ya ada yang jual mungkin di apotek atau mungkin jual di tokonya gitu ya produk ini. Tapi sekarang bro and sis, kalau kita hanya punya networknya sekecil itu, ini produk nggak akan juga bisa menjadi global. Bisnisnya tidak juga akan kemana-mana menjadi global bisnis. Nah justru makanya kenapa harus plug in ke sistem yang namanya FFG. Karena FFG adalah sebuah pendidikan yang dimana akan membawa semua orang dengan background apapun, dengan background yang berbeda-beda, tapi punya cara bekerja dengan cara sistem kerja yang sama. Itu yang membuat bisnis ini menjadi meledak mendunia. Saya waktu beberapa lama yang lalu, saya dengan mudah gitu ya ngobrol dengan orang-orang dari berbagai negara tentang bisnis ini, tentang bisnis saya yang memang kan sekarang kita punya bisnis online travel, ya kan. Online travel ini ya semua orang pasti traveling around the world, betul nggak? Tapi sekarang bagaimana caranya bisa membuat mereka mengerti apa yang saya pikirkan sehingga saya bisa menuangkan atau memfotokopi apa yang ada di pikirannya saya ke mereka. Karena mereka pasti akan punya cara kerjanya sendiri dong, ya kan? Nah, jadi makanya kenapa harus plug in ke dalam support system FFG. Karena di sini adalah tempat satu wajan gitu ya, yang dimana semua orang dengan background apapun itu akan dilatih untuk punya mindset yang betul, untuk punya cara pandang tentang bisnis, cara pandang tentang spiritual, cara pandang tentang hidup itu yang sama. Pada waktu kita punya cara pandang yang sama, kita bisa melakukan, kita bisa berjalan, kita bisa bergandengan, kita bisa berpartner juga dengan frekuensi yang sama. Itu yang justru penting, sinergi antara satu orang dengan yang lainnya sehingga bisa melakukannya dengan kecepatan yang sama dan dengan frekuensi yang sama dan menjadi mendunia bisnisnya. Oke bro and sis, sekarang coba ya kita dengarkan ada beberapa orang-orang yang terkenal. Karena begini loh, kan yang seperti tadi di awal video saya cerita bahwa wah banyak orang yang menyepelekan bisnis yang namanya network marketing. Banyak sekali orang yang bilang enggak lah, itu bukan buat saya, itu bukan buat gue.
karena mereka punya cara pandang yang berbeda. Kalau kita kilas balik ke yang tadi ya, dari buku Robert Kiyosaki, orang-orang yang ada di kuadran E dengan S, mereka adalah orang-orang berpenghasilan active income dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kuadran B dan I, itu adalah orang-orang yang berpenghasilannya passive income. Kalau sampai orang-orang yang ada di E dan S itu bekerja sampai 20-30 tahun, bahkan seumur hidupnya mereka, bahkan sampai meninggal pun mereka tidak mengerti yang namanya bagaimana menghasilkan uang passive income yang ada di kuadran sebelah kanan, mereka pasti akan menuangkan cara yang sama, memfotokopi cara pola pikirnya mereka ke anak dan cucunya mereka, sehingga dari satu generasi ke generasi lain, generasi berikutnya maksudnya, itu akan menghasilkan ya sudah hanya active income saja. Perlu ada sebuah pendobrakan diri, pemutusan gitu ya, antara yang active income, bagaimana caranya berpindah pola pikir menjadi menjadi passive income. Itu tidak mudah. Itu yang makanya perlu waktu yang sebegitu lama, perlu pendobrakan diri, perlu peningkatan secara spiritual, perlu peningkatan secara mindset, secara leadership, secara semuanya ya, value-value, nilai-nilai diri yang berubah. Nah, itu justru kita tidak bisa lakukan sendiri. Sebetulnya bisa sih, makanya banyak ada beberapa orang ya, hanya ya segelintir orang di dunia yang berhasil. Tapi kita ngomong sekarang orang-orang yang memang berhasil, yang benar-benar sukses, punya waktu, punya uang, punya finansial yang luar biasa. Mereka mau ngapa-ngapain aja, mereka bisa lakukan bersama dengan keluarganya mereka dari satu generasi ke generasi lain. Kenapa? Karena ini yang dituangkan. Fotokopi mindset, blueprint mindset dari satu generasi ke generasi. Jadi pada waktu orang dari yang kuadran employee dan self-employed itu bagaimana caranya menjadi passive income, mindsetnya dan segala macam itu butuh waktu. Jadi disinilah kenapa ada support system FFG yang bisa membantu supaya ini semua waktu yang tadi lama dan panjang gitu ya untuk orang berproses menuju ke yang namanya passive income itu diperkecil, dibuat menjadi jauh lebih compact gitu ya, sehingga dalam waktu cepat, dalam waktu yang jauh lebih singkat, dengan modal yang jauh lebih kecil, itu yang namanya global business bisa tercapai. Yang namanya passive income itu bisa tercapai. Bill Gates, American business magnate and philanthropist. If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Bill Clinton, former U.S. President. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering the opportunity to others. Your industry gives people a chance, after all, to make the most of their own lives. And to me, that's the heart of the American dream. Harry Dent Jr., economist and New York Times best-selling author. The advantage of network marketing is the ease of entry, low risk, and low startup cost. Almost everything else has very high risk. Brian Tracy, motivational speaker and best-selling author. The future of network marketing is unlimited. It has probably made more millionaires of more people in more countries than any other form of business starting from nothing. There's no end in sight. It will continue to grow because better people are getting into it. It will become one of the respected business methods in the world. Robert Kiyosaki, best-selling author and financial literacy expert. Network marketing gives people the opportunity with very low risk and very low financial commitment to build their own income-generating asset and acquire great wealth. It has the potential to save the United States and the world because it teaches people not to be employees, but to be entrepreneurs.
Jack Canfield, best-selling author and success coach. Network marketing has been nothing but good for everyone I know who's been involved with it because they did it seriously. They played full out and they have been very successful. It's a constant barrage of success stories. I would get involved. You can always test drive anything, the product, the service, the community, and then lean into it a bit. And if it feels good, lean into it a lot. Donald Trump, billionaire investor, best-selling author, and now President of the United States. If I were starting over today, I would make millions in the network marketing industry. Jim Rohn, motivational speaker and best-selling author. Network marketing is really the greatest source of grassroots capitalism because it teaches people how to take a small bit of capital, that is your time, and build the American dream. Les Brown, motivational speaker and TV personality. Network marketing has produced more millionaires than any other industry in the history of the world. Stephen Covey, best-selling author and university professor. I think network marketing has come of age. It's become undeniable that it's a viable way to entrepreneurship and independence for millions of people. Tony Blair, former Prime Minister of Great Britain. Network marketing is a tremendous contribution to the overall prosperity of the economy. Nah, luar biasa kan? Banyak sekali orang-orang yang sangat-sangat terkenal rupanya mengendorse ini. Sekarang saya mau kasih tunjuk satu buah video kepada Bro MC semua. Ini adalah video dari Anthony Robbins di interviewnya tentang pendapatnya Anthony Robbins tentang industri ini. Yuk kita sama-sama lihat yuk. You've been around a long time. You've seen a lot of different things. I have. What are your thoughts about network marketing in general? What is your thoughts about the decision that people can make to become entrepreneurs using it? Well, it's interesting. I'm doing this program right now, and I got a room, of a couple thousand people from 44 countries. They're all business owners. Some of them are businesses that are approaching $1 billion. Some of them haven't even started yet, right? They're just picking their business. So it's really variety. And one of my goals in that event is to actually get people to not go in business. And the reason it sounds horrible is someone spends $10,000 come to an event. I told them up front, some of you are not made for this because to run a business requires a certain natural capacity, a nature, if you would, besides skills that you learn. And it's the ability to handle risk. It's the ability to handle stress. It's the ability to do a lot of different things. And you have to be able to manage finance. Most people, they have some of those skills. And that's why every year, 50% of businesses that start are out of business. You look at over any 5-year period of time, 80% are out of business, and over a 10-year period of time, only 4% make it. Now, make it, Eric, doesn't mean that they're making any money, right? That just means they're still standing. 96% fail, and after 10 years, you're set, right? No. Look at Lehman Brothers, right? Around for a century. They did combined $1 trillion in revenue over that century, and they're gone. So the world, technology changes, products and services changes, it's so competitive. So to really be successful, it's a really unique situation. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. Network marketing used to be a little bit more different, but today with technology, you can know what's happening in real time. The companies have already set up the software, they know what happens. So it's really picking the right company, and there's a lot of great companies in that area. And it's really realizing that you're really a value creator. If you can go out and add value to other people's lives, if you can just introduce people to a product or a service that a company you represent that truly is extraordinary, some products and services can't just be thrown up on Amazon. They need the story to be told. And if you found a product or service of that nature and you got a company that has a generous schedule of being able to reward you, and then you begin to get leverage where it's not just you, where you've multiplied your efforts to other people, then you get all the benefits of being a business owner without all the headaches and without the same level of risk. And so I think network marketing is amazing. Now, network marketing has a mixed reputation, and we all know that, right, in the marketplace. And anybody goes out there, what are you doing? That's why you got to own yourself as a professional. I think that's why I'm supportive of what you do, because you're not just pumping people up, you're giving people real skill sets to be a pro. Keren banget ya videonya Bro and Sis.
Saya suka sekali bagaimana caranya dengan gamblang Anthony Robbins menjelaskan bagaimana industri ini sangat-sangat membantu orang yang tidak punya pengetahuan bisnis satu atau sedikit pun ya, bisa punya bisnis global dan bisnisnya yang striving, yang benar-benar bisa membangun diri, karakternya diperbaikin dan merubah hidup. So segitu aja dulu sharing dari saya hari ini. Semoga bisa membantu Bro and Sis mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang apa itu yang namanya network marketing dan apa itu bahwa ini adalah sebuah bisnis global. Dan kita sampai ketemu di acara FMG TV selanjutnya. Please don't forget to like dan subscribe. Bye!